Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan memulai kebaktian doa keluarga pada malam hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat Nyanyian HKBP nomor 357 dengan judul Bagai Rusa yang Diburu. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian dari buku Nyanyian HKBP nomor 557, Kasih Setiamu Sungguh. Epistel pertanggungan keluarga kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?
Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 179 dengan judul Di Sana Ada Mata Air. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini, atas kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan, kami boleh kembali mengadakan ibadah pertanyaan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami, dan semuanya kami dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami, para medis, polisi, tentara, dan seluruh yang berada di garda terdepan, untuk boleh membantu memulihkan keadaan dan kesehatan saudara-saudara kami, serta menjaga ketertiban dan keamanan dari warga negara di dalam pergumulan yang sedang kami hadapi ini. Kami berdoa kepada mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Berkati mereka dengan sukacita dan kesehatan. Jauhkan mereka dari mara dan bahaya. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami sebagai pengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan penting di tengah-tengah negara kami ini. Berkati mereka dan keluarga mereka. Biarlah kebijakan mereka sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu dan warga yang masih harus terjun langsung dan bekerja di luar rumah untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Mereka tidak bisa Tuhan tinggal di rumah karena harus bekerja. Engkau juga yang menjaga dan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari bahaya dan macam-macam yang bisa mengganggu kesehatan dan kehidupan mereka. Berkati anak-anak mereka, dan biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan boleh menjadi cara Tuhan memelihara kebutuhan dan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang kami tidak bisa kunjungi dan doakan secara langsung. Biarlah kami berdoa untuk mereka Tuhan, mereka tetap kuat dan semangat, dan berpengharapan yang dari Tuhan bahwa kesembuhan akan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang sedang menghadapi persiapan ujian atau apapun yang berkaitan dengan pendidikan mereka untuk meningkat ke level yang lebih tinggi, baik ke sekolah-sekolah favorit yang mereka idamkan atau ke perguruan tinggi yang mereka harapkan. Berkatilah mereka Tuhan dan mudahkan jalan kehidupan mereka sehingga mereka boleh diterima dan bertambah sukacita
dan bergembira di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu dan buat seluruh hamba-hamba-Mu dan semua tim yang bekerja di tengah-tengah pelaksanaan ibadah yang boleh kami nikmati pada malam hari ini, bahkan di ibadah-ibadah kami. Berkatilah mereka dan keluarga mereka ya Tuhan, sehingga mereka pun tidak lelah-lelahnya memberikan yang terbaik, sehingga setiap kami boleh tetap dekat dan tetap beribadah dan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, dan jauhkan mereka dari mara dan bahaya, khususnya dari penyakit yang sedang melanda ini ya Tuhan. Sehingga semuanya dapat kembali pulih pada waktunya, semuanya dapat kembali normal pada waktunya. Kami boleh semuanya kembali bekerja, berkegiatan, beribadah lagi. Demikian juga anak-anak kami boleh bersekolah, boleh kuliah, dan boleh belajar di sekolah mereka masing-masing. Terima kasih Bapak untuk ibadah malam hari ini. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Engkau siapkanlah hati dan pikiran kami, dan biarlah kami selalu dekat dengan Engkau, karena Engkaulah harapan kami, keselamatan kehidupan kami Engkau telah anugerahkan melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengarlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 232, Dari Segala Karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, malam ini kita kembali beribadah pertangyangan keluarga di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bagi kita malam ini. Firman Tuhan tertulis di dalam surat yang pertama Rasul Petrus, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya dan saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian mengikutinya di dalam hati. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada nyanyian sekolah minggu yang mungkin kita sering dengar.
Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, Allah itu baik, sungguh amat baik. Mudah sekali memang mengatakan dan mengakuinya ketika situasi hidup kita berada dalam situasi yang aman dan tentram. Tapi akan sangat berbeda kenyataannya. Apakah kita tetap juga mengakui dan mengatakan jika Allah itu adalah Allah yang maha baik? Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu bukanlah hal yang mudah untuk mengatakan dan mengakui bahwa Allah itu baik. Karena banyak kesulitan-kesulitan yang bisa saja datang dalam kehidupan kita. Sehingga terkadang kesulitan itu, penderitaan itu, membuat mulut kita tertutup. Dan membuat hati kita bertanya-tanya, benarkah Allah itu baik? Dan itulah yang menjadi penekanan nats kita pada malam hari ini. Ketika Rasul Petrus mengatakan di ayatnya yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Allah. Oleh karena itu harus menjadi satu pertanyaan yang menggema bagi kita dalam hidup kita. Dan saat ini, apakah kita telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan? Ataukah masih ada mata kita yang tertutup dan mulut kita yang terkatup sehingga kita tidak lagi merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Namun sebagai orang yang percaya dan hanya dengan iman saja, dan iman yang benar-benar didatangkan dari ketekunan hati, dari kesabaran saja, dari pengalaman, penghayatan, dan pengertian saja, kita bisa mengakui Allah itu baik. Ada amin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Saya yakin kita akan menjawabnya dengan amin. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengecap kebaikan Allah? Pastinya itu harus datang dari sudut pandang Allah sendiri. Karena apa? Karena memang sudut pandang kemanusiaan kita selalu mengganggu kita untuk merasakan dan melihat kebaikan Allah. Terkadang kita sering memakai kacamata hitam, sehingga apa yang kita lihat di sekeliling kita semuanya serba hitam. Tetapi Allah di dalam Yesus menawarkan kacamata yang baru. Dengan terang di dalam Kristus menawarkan hal yang baru, yaitu berpikirlah, yaitu fokuskanlah kepada semua berkat Tuhan yang kamu terima, maka engkau akan kagum oleh kasih-Nya. Dengan berfokus kepada apa yang telah kita terima selama hidup kita, dengan berfokus berkat-berkat Tuhan yang sudah banyak kita terima, maka tantangan yang mungkin hanya sesaat ini, tantangan yang mungkin hanya sekecil ini, tidak akan mampu menghalangi kita untuk mengakui Allah itu baik. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah yang diingatkan oleh Rasul Petrus bagi kita saat ini. Betapa pentingnya benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Orang yang mengecap kebaikan Tuhan bukan semata-mata persoalan saya telah menerima makanan dan minuman. Bukan hanya semata-mata materi dan keberhasilan. Tetapi lebih daripada itu, kebaikan Tuhan melebihi hal materi. Dan itulah yang sudah kita rasakan dalam minggu-minggu terakhir ini. Terlebih yang kita pestakan di hari Minggu yang lalu, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Hal rohani yang sangat luar biasa Allah telah berikan. Jika biasanya orang memberi dengan berharap timbal balik, atau memberi karena dia merasa seseorang itu patut diberi, Allah memberikan berbeda dengan cara kita.
Kita tidak pantas mendapatkan kebaikan Tuhan. Tetapi karena memang Dia adalah Allah yang baik, Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika Dia di dalam Kristus Yesus memberikan anaknya yang tunggal. Allah bukan hanya sekedar memberikan cuaca yang baik, iklim yang baik, atau kesehatan, atau makanan, atau minuman, atau kesuksesan materi dalam hidup kita. Tapi lebih daripada itu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, yaitu kelepasan kita dari dosa, maut, dan iblis. Allah memberikan kehidupan yang kekal. Itulah hal yang terbaik yang mungkin kita dapatkan dalam hidup kita. Allah, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam terang penghayatan akan Allah yang maha baik itu pula lah kita juga diingatkan nats ini. Jika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka ada baiknya kita memberikan respon kepada Dia yang telah memberikan kebaikan bagi kita. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Dan nats ini mengajarkan kepada kita, setidaknya, sedikitnya ada 3 hal dalam hidup kita sebagai jawaban kita, sebagai respon kita, orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Yang pertama dikatakan, buanglah kejahatan, buanglah tipu muslihat, buanglah kemunafikan, buanglah perkataan-perkataan yang merusak, yaitu fitnah. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, tentunya kita harus menyingkirkan apa yang Tuhan benci atau yang tidak sukai dari hidup kita. Sebaliknya kita berusaha untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam kejahatan, tidak lagi hidup di dalam tipu muslihat, tidak lagi hidup di dalam kemunafikan, tidak lagi hidup di dalam fitnah dan perkataan yang tidak baik. Jika kebanyakan sungut-sungut sekarang sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan akan lebih banyak bersyukur dalam hidupnya. Jika lebih banyak menjelek-jelekkan orang lain, sekarang menjadi berubah di dalam mengecap kebaikan Tuhan dengan memuji kebaikan Allah dan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik dalam hidup kita. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, bertumbuhlah dan bergantunglah di dalam terang firman Tuhan. Seperti bayi yang baru lahir yang senantiasa menginginkan susu yang murni. Ada ungkapan orang Batak yang mengatakan, ida-ida na butong jora-jora na male. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk meninggalkan kita. Seharusnya kita harus menjadi orang yang ida-ida, yang bergantung, yang senang hatinya. Sebaliknya, kita menyandarkan diri dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kita mengatakan, hanya di dalam dekapan-Mu saja Tuhan, aku ida-ida, aku senang, aku bahagia, aku aman. Dengan firman-Nya dan dengan firman-Mu Tuhan, aku bertumbuh dan selamat. Yang ketiga, datang dan setialah kepada Tuhan, serta bersedialah untuk dibentuk Tuhan seturut kehendak-Nya. Dengan demikian kita bisa menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Hanya orang yang setia kepada Tuhan sajalah yang mampu memenangkan dunia ini dengan segala perkara yang ada di dalamnya. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Dan bukan hanya sekedar percaya, tapi juga setia dan belajar senantiasa mengikuti jalan kehidupan Yesus. Ketika Yesus mau berkorban, maka kita juga mau berkorban bagi orang lain. Mungkin bukan dalam materi, mungkin saja bisa
dalam waktu kita, perhatian kita. Jika selama ini mungkin kita melihat keluarga kita hanya dalam waktu-waktu tertentu, sekarang kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperhatikan keluarga kita sepenuhnya, bersama-sama dengan keluarga kita. Kiranya mata hati kita senantiasa kita arahkan kepada kebaikan Tuhan di dalam Kristus Yesus yang telah Dia nampakkan, sehingga iman kita semakin teguh dan pengharapan kita semakin dikuatkan untuk memenangkan pergumulan hidup kita saat ini. Sungguh Allah itu baik. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, celikkanlah mata kami. Jika terkadang mata kami tidak bisa untuk melihat dan merasakan kebaikan-Mu itu, ingatkanlah kami senantiasa betapa banyaknya berkat-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau telah memenangkan kami dalam pergumulan kami di hari-hari yang lalu, kami juga berharap dan yakin serta percaya bahwa Engkau akan memenangkan kami juga untuk mengatasi pergumulan kami pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, hanya kepadamu lah kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan saudara-saudari kami seiman. Hanya melalui perantaraan Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 715, sembari mengumpulkan persembahan. Agunglah kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam buat kita semua, Tuhan memberkati. Horas.